Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di antara bentuk kesyirikan yang lain, yaitu kesyirikan kecil. Maksud daripada kesyirikan kecil adalah segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dengan syirik, namun itu sesuatu yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, maka dinamakan dengan syirik kecil. Di antara sesuatu yang masuk ke dalam kesyirikan kecil, yang pertama adalah riya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan untuk kalian adalah kesyirikan kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu kesyirikan kecil ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan ar-riya. Itu adalah riya. Yaqulullahu lahum yawman yawma yujazil ibadu bi'amalihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para hamba, ketika Allah ingin memberikan balasan kepada amalan-amalan yang mereka lakukan, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian riya kepadanya di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kalian? Siapa yang akan bisa memberikan pahala selain Allah Azza wa Jalla? Oleh karenanya riya itu adalah seseorang dikala memperbagus amal ibadahnya, atau memperlihatkan kepada manusia, atau memberitahukan kepada manusia dengan tujuan untuk dilihat oleh manusia dan mendapatkan pujian dari mereka. Maka itu disebut dengan riya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kesyirikan kecil adalah meyakini ada sesuatu yang bisa menyebabkan, bisa mendatangkan manfaat, atau bisa menolak bala, dan tidak menjadikan Allah sebagai sebabnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, jimat, tiwala, bagian daripada jimat, itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, maksud daripada ruqyah di dalam hadis ini adalah ruqyah yang tidak jelas apa maknanya, atau ruqyah yang terkandung di dalamnya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan tamaim atau jimat, sesuatu yang diikat, digantungkan dalam tubuh manusia atau hewan untuk mendatangkan kebaikan atau menolak bencana. Sedangkan tiwala artinya adalah segala sesuatu yang berbentuk sihir yang bisa mendatangkan kecintaan. Seperti misalnya untuk mendatangkan kecintaan pasangan suami dan istri, kemudian dilakukan ini, dilakukan itu, maka itu disebut dengan tiwala. Dan itu semuanya adalah bagian daripada kesyirikan kecil. Kenapa demikian? Karena semuanya yang mendatangkan kebaikan adalah Allah, dan yang juga memberikan mudarat adalah Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, kesyirikan kecil itu juga terdapat dalam kata-kata dan ucapan. Seperti orang yang bersumpah selain nama Allah Azza wa Jal. Mereka mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Allah menghendaki dan juga kamu. Atau kalimat, kalaulah bukan karena Allah dan juga karena kamu. Atau juga kalimat yang sama. Karena di dalam kata-kata ini ada penyetaraan antara Allah dengan orang lain. Sehingga dengannya Nabi SAW menyebutkan, Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, maka mereka telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, La taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Jangan kalian katakan, semoga Allah kehendaki dan juga dikehendaki oleh orang ini. Akan tetapi katakanlah, Masya Allah thumma sya'a fulan. Semoga Allah menghendaki, kemudian dikehendaki oleh fulan. Jadi ada urutan. Karena kalau kita menyebutkan Allah menghendaki dan dikehendaki oleh fulan, berarti kita setarakan antara Allah dengan fulan tersebut. Tapi kalau kita menyebutkan, Masya Allah thumma sya'a fulan, Allah mengkehendaki, kemudian orang ini, berarti ada urutan di bawah. Dan Allah adalah zat yang senantiasa mengatur alam semesta. Dan kalimat ini merupakan di antara kalimat yang terkandung di dalamnya penyetaraan Allah dengan makhluknya. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal ibadah dan amal-amal yang diterima, dan terjauh dari perkara riya dan sum'ah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.